Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika pria bermata hijau itu tiba di dekat Gunung Esensefushi, dia mengulurkan labu itu ke binatang transparan di bawahnya. Dengan lemparan ringan, labu itu menyemburkan kabut perak di udara, dan kabut itu mengelilingi gunung besar itu. Berubah menjadi karakter perak raksasa, memasuki tubuh binatang besar itu dalam sekejap. Saat cahaya perak menyelimuti seluruh monster, sosoknya dengan cepat menyusut seukuran kepalan tangan. Esensefushi Mountain menyusut dengan kecepatan yang sama dengan binatang transparan itu, menyangkal kesempatan binatang itu untuk melarikan diri. Labu itu kemudian melepaskan gelombang kabut perak lainnya yang menyelimuti binatang yang menyusut itu. Sementara itu, Han Li menunjuk dari jauh dan gunung hitam kecil itu perlahan naik ke udara, membiarkan binatang itu terserap ke dalam labu. Pria bermata hijau itu buru-buru menutup labu dan menempelkan jimat emas di atasnya, akhirnya menghela nafas lega. Yang lain sudah menarik alat sihir mereka dan mendarat di tanah. Tapi ketika mereka melihat Han Li, rasa hormat semakin kuat. Pertarungan baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa pemimpin regu mereka memiliki kemampuan luar biasa. Dia sama sekali bukan kultivator tahap transformasi dewa awal biasa. Sementara mereka sangat gembira dan kagum. Luangkan waktu sejenak untuk beristirahat sebelum kita melanjutkan. Setelah mengambil kembali gunung ke dalam lengan bajunya, dia hanya memberikan sepatah kata singkat kepada pasukan. Dia berjalan menyendiri ke samping dan duduk dengan mata tertutup. Mereka juga menyebar dan beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan sihir. Perisu, bagaimanapun, tetap berdiri. Setelah beberapa keraguan singkat, dia berjalan ke arah Han Li dan membungkuk, "Terima kasih banyak atas bantuan senior. Pedang kristal esku akan hancur jika tidak." Han Li membuka matanya dan menatap wanita itu dengan pandangan menyelidik. "Pedang kristal es. Anda pasti menyempurnakannya dari Myriad Year Profound Jade." Hati perisu bergetar, senior memiliki wawasan yang luar biasa. Bahan utama dalam pemurnian pedangku adalah batu giok yang dalam. Han Li perlahan bertanya dengan kedipan matanya, "Karena kamu menggunakan pedang yang sangat dingin, seni kultivasimu juga pasti dikaitkan dengan es. Bisakah saya bertanya apakah Anda mengenal seseorang?" "Silakan, senior." Setelah jeda singkat, perisu langsung setuju. Han Li menatap irisnya yang berkelap-kelip dan melanjutkan transmisi suara. "Ada seorang kultivator kuno bernama Peri Ice Soul. Dia adalah seorang kultivator naik yang mempraktikkan teknik dingin ekstrim. Apakah Anda mengenal orang ini?" Ketika dia melihat wanita itu, dia merasakan suasana keakraban. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa matanya tampak sama dengan gambar Peri Ice Soul selama pembukaan Spirit Void Hall di North Night Palace. Ada kemiripan yang mencolok. Meskipun itu hanya sebuah gambar, iris jiwa es peri mengalir dengan cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip. Pemandangan luar biasa itu meninggalkan kesan mendalam di ingatannya. Sekarang dia melihat wanita itu mengolah teknik yang dikaitkan dengan es dan menggunakan harta karun yang dimurnikan dari batu giok yang dalam. Dia memutuskan untuk bertanya padanya karena penasaran. "Jiwa es peri, itu adalah leluhur almarhum Su klan saya. Apakah senior mengenalnya? Mungkinkah senior juga berasal dari alam bawah yang sama?" Perisu dengan cepat menjawab dalam transmisi suara dengan terkejut. "Hehe, aku benar-benar tidak mengenalnya, tapi aku mendapat manfaat dari apa yang dia tinggalkan di alam bawahku." Menyingkirkan sisanya sambil tertawa, dia bertanya, "Mengapa pedang terbangmu tidak sepenuhnya disempurnakan dari Myriad Year Profound Jade?" Terkejut dengan hubungan Han Li dengan leluhurnya, dia segera menjawab, "Senior pasti bercanda. Myriad Year Profound Jade mungkin tidak seberharga material kelas atas yang ditemukan di alam liar, tetapi masih sangat sulit untuk dikumpulkan." Han Li memikirkannya dan berkata, "Jadi begitu.
Saya kebetulan memiliki beberapa myriad YR Profound Jade di tangan. Cukup bagimu untuk menyempurnakan pedang terbang sepenuhnya. Karena Perisu memiliki hubungan dengan jiwa esperi, aku akan memberikannya padamu. Ini bisa dianggap sebagai membalas budi. Dia mengusap tangannya melalui gelang penyimpanannya dan memanggil kotak batu giok sepanjang 1 kaki ke tangannya sebelum menyerahkannya padanya. Terima kasih banyak, senior. Wanita itu tampak sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Dan ketika dia membuka kotak itu, dia tersentak. Ada 4 gumpalan batu putih seukuran kepalan tangan, masing-masing memancarkan cahaya glasial putih. Tidak hanya batu giok yang cukup untuk menyempurnakan pedang terbang, itu juga cukup untuk membuat harta karun sihir. Tatapan berapi-api melintas di mata wanita itu dan dia memberi hormat yang dalam kepada Han Li setelah menyimpan kotak itu. Han Li melambaikan tangannya dengan santai dan melanjutkan meditasi. Baik itu Heaven Void Cauldron, Glacial Quintessence, atau api glasial, semuanya tampaknya sebagian besar terkait dengan jiwa esperi. Karena dia memperoleh banyak keuntungan dari mereka di masa lalu, membantu salah satu keturunannya telah membebaskannya dari hutang ini, membuatnya tidak terlalu khawatir tentang waktu berikutnya dia menghadapi setan batinnya. Setelah memperoleh harta berharga ini, dia dengan bijaksana berhenti mengganggu Han Li dan pergi. Yang lain memperhatikan tindakan Han Li dengan wanita itu dari jauh. Melihat kegembiraannya yang jelas pada kotak batu giok, perbedaan besar dari sikapnya yang biasanya terkumpul, banyak yang menjadi penasaran, tetapi tidak ada yang sebodoh itu untuk langsung bertanya kepada mereka. Sekitar 6 jam kemudian, Han Li memberi perintah dan mereka berangkat. Selama sisa perjalanan, mereka tidak menemukan suku asing lainnya. Setelah menyelesaikan rute patroli, mereka tiba di titik yang telah ditentukan dan menunggu kedatangan kapal pengadilan emas. Pasukan tersebut kemudian dibawa kembali ke Deep Haven City dalam 2 gelombang. Dalam pertemuan, mereka menangkap seekor binatang buas yang dijinakkan oleh Savage Beastman. Ketika mereka menyerahkannya ke aula roh asing, mereka memperoleh hadiah yang besar. Menurut aturan, ada waktu istirahat setengah tahun setelah setiap patroli dan mereka menyelesaikan tugas patroli setelah periode 10 tahun. Setelah itu, area dan rute patroli akan berubah. Karena Han Li menyelesaikan patroli sendiri untuk pertama kalinya, dia dianugerahi pil pembersih bumi dan dia segera meminumnya. Setelah itu, regu kecil itu tiba kembali di aula dan berpisah. Semua mengucapkan selamat tinggal kepada Han Li sebelum berangkat. Saat Perisu hendak berangkat, dia berkata, "Senior Han, dalam 2 hari, akan ada lelang 3 tahunan untuk barang-barang yang ditemukan dari hutan belantara. Anda mungkin ingin melihatnya." Han Li mengangkat alisnya dan bertanya, "Barang dari hutan belantara? Apa kau tertarik juga?" Senior pasti bercanda. Seseorang harus berada pada tahap transformasi dewa untuk berpartisipasi. Karena saya hanya seorang kultivator Naschen Soul yang remeh, saya tidak memenuhi syarat. Selain itu, setiap item ditawar dengan harga yang luar biasa. Mereka bukan sesuatu yang bisa saya harapkan. Anda mungkin menemukan sedikit keberuntungan, katanya sambil tertawa masam. Terima kasih telah memberi tahu saya, rekan Daois. Aku pasti akan melihatnya, kata Han Li dengan nada netral. Melihat bahwa Han Li menerima tip ramahnya, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Han Li melirik punggungnya dan tanpa sadar menyipitkan matanya. Sebenarnya, meski wanita itu tidak menyebutkan ada pelelangan, dia tidak berniat untuk segera meninggalkan kota. Sejak dia tiba di alam roh, dia tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh formula pil dan obat-obatan yang sesuai. Dia awalnya berencana melakukannya setelah dia menyelesaikan patroli. Sekarang ada pelelangan. Lagi pula, dia sudah mengetahui reputasi yang tak terbayangkan tentang barang-barang dari alam liar. Dengan mengingat hal itu,
Han Li dengan tenang berangkat dari pagoda batu besar dan terbang ke lokasi pasar seperti yang tertera di petanya. Pasar kota Deep Heaven sangat besar. Itu tentang setiap bahan langka dari 3 alam manusia dan 7 tanah iblis. Kemunculan item alam liar sesekali membangkitkan lebih banyak aktivitas. Baik penjaga kota maupun orang luar dengan bebas berkeliaran di pasar. Tapi yang paling mencengangkan adalah penghalang cahaya besar yang memisahkan klan manusia dan iblis, membagi mereka menjadi 2 area. Di jantung kota, ada sebuah aula besar yang mengarah ke suatu area di mana manusia dan iblis dapat berdagang material atau item hutan belantara. Lagi pula, ada item yang tidak berguna baik untuk manusia maupun iblis, tapi mungkin berharga bagi pihak lain. Adapun pelelangan, itu akan dilakukan di ruang samping di aula. Han Li mendarat di sebuah jalan di pasar, di sebelah toko obat, dan dengan santai masuk. "Senior, apa yang kamu cari? Meskipun toko saya mungkin kecil, saya punya banyak obat-obatan. Toko itu tidak besar. Ada penjaga toko Parubaya tahap formasi inti dan 2 pelayan pendirian yayasan. Tidak ada tamu lain." Ketika mereka melihat Han Li masuk dengan armor biru gelapnya, penjaga toko tersenyum dan secara pribadi berdiri untuk menyambut mereka. "Apakah ada formula pil dan obat roh yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang?" Han Li terus terang bertanya. "Untuk seorang kultivator transformasi dewa, saya memiliki 2 formula pil, tetapi banyak bahan yang dibutuhkan terlalu berharga untuk disimpan di toko saya." Ketika penjaga toko mendengar ada bisnis, semangatnya bangkit. Han Li mengerutkan kening dan berkata, "Oh, kalau begitu silakan keluarkan formula pilnya. Aku akan melihatnya." "Iya, tolong tunggu sebentar senior. Aku akan segera mengeluarkannya," kata penjaga toko dengan hormat. Dia kemudian memberi perintah kepada seorang pelayan dan buru-buru memberi Han Li tempat duduk dengan teh. Kemudian dia menuju ke bagian belakang toko. Han Li senang bisa mendapatkan barang yang diinginkannya dengan mudah. Dia duduk di kursi bambu sederhana dan menyesap teh roh dengan santai. Beberapa saat kemudian, penjaga toko Parubaya kembali dengan membawa gelang penyimpanan. Ketika dia tiba di depan Han Li, dia mengusap tangannya melewati gelang penyimpanan dan mengeluarkan slip giok putih dan biru. Dia kemudian mengeluarkan berbagai macam kotak dan botol, meletakkannya di sisi meja. Kemudian dia dengan hormat berdiri di sana dan menunggu. Han Li menyapu pandangannya dan memanggil kedua batu giok itu ke tangannya sebelum membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. "Pil Cleariade dan cairan kodok sejati," gumam Han Li. Dia mengerutkan kening dan menarik indera spiritualnya. Pil Cleariade dapat diterima. Itu menggunakan ramuan obat langka, beberapa di antaranya belum pernah dia dengar sebelumnya. Sebagian besar tumbuhan harus berumur 2 atau 3.000 tahun, tetapi dianggap cukup umum. Adapun True Thought Liquid, itu agak aneh. Bahan utama cairan itu adalah darah roh binatang purba di hutan belantara yang disebut kodok bermata hijau. Itu memiliki bahan tambahan yang umum. Sementara keduanya dapat digunakan oleh kultivator tahap transformasi dewa, Cleariade Pil hanya berguna untuk kultivator tahap transformasi dewa awal. Kurang efektif pada tahap menengah. Cairan True Thought jauh lebih kuat tetapi lebih cocok untuk kultivator tahap transformasi dewa akhir. Jika digunakan pada tahap pertengahan, kekuatan obat yang berlebihan bisa menimbulkan risiko besar. Dengan mata terpejam, dia mulai memikirkan tentang penggunaan, penyempurnaan, dan pembagian obat. Kemudian dia membuka matanya dan memeriksa kotak dan obat-obatan di atas meja. Seperti yang dikatakan penjaga toko Parubaya, dia kekurangan sekitar setengah dari bahan yang dibutuhkan untuk obat-obatan. Darah roh kodok jelas tidak ada. Han Li mengelus dagunya dan bertanya, "Apakah bahan-bahan yang hilang itu bisa saya beli di toko lain?" Karena True Blue Eye Thought adalah binatang purba dari hutan belantara, itu pasti sulit ditemukan.
Bahan yang dibutuhkan untuk clear jade pil tidak terlalu membutuhkan obat dengan kematangan yang tepat. Itu dapat disempurnakan bahkan dengan tanaman yang berumur lebih muda, tetapi efeknya akan kurang. Mereka dapat diperoleh selama senior memiliki batu roh yang cukup. Adapun darah roh kodok, itu adalah bahan yang benar-benar langka. Meskipun akan dijual sesekali, itu akan segera dibeli. Ada salah satu bahan yang paling laris untuk toko obat besar. Tidak mudah bagi senior untuk mendapatkan item ini. Namun, akan segera ada pelelangan yang mungkin akan dijual. Jadi seperti itu. Saya ingin barang-barang itu. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li mengangguk. Terima kasih banyak atas bisnis Anda, senior. Saya akan memberi Anda tagihan. 2 formula pil adalah 100.000 batu roh, 3 batang ramuan emas berumur 5.000 tahun adalah. Sambil tersenyum, penjaga toko buru-buru berbicara dan mulai mencantumkan harga barang-barang di atas meja. Han Li hanya menyipitkan matanya saat dia mendengarkan, tidak menunjukkan apapun dari wajahnya. Setelah beberapa saat, Han Li dengan tenang meninggalkan toko obat dan memasuki toko lain di dekatnya. Karena itu, dia mulai berjalan-jalan di semua toko obat terdekat seolah berencana mengunjungi semua toko obat di jalan. Di toko obat lain, Han Li mengumpulkan 8 formula pil berguna lainnya, tetapi mereka membutuhkan bahan yang bahkan lebih sulit untuk mendapatkan darah roh dari kodok bermata biru sejati. Han Li tidak punya pilihan selain menundanya. Selama dia bisa mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk obat-obatan ini, dia tidak akan menyisihkan uang. Namun, dia tidak akan mengumpulkan bahan yang sangat mahal, melainkan biji atau batang muda. Hasilnya, dia mendapatkan semua ramuan obat yang dia butuhkan untuk clear jade pil dan banyak lagi. Setelah dia mematangkan ramuan menggunakan cairan roh, dia bisa mulai memurnikan pil. Tentu saja, tidak mudah untuk memurnikan obat yang dapat digunakan oleh para kultivator tahap transformasi dewa. Dengan pencapaiannya dalam penyempurnaan pil, dia mungkin perlu melakukan beberapa upaya untuk membuat pil. Dengan botol kecil Han Li, dia memiliki upaya yang tidak terbatas, jadi dia tidak perlu khawatir. Adapun True Thought Liquid, itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Dia harus membelinya di pelelangan yang akan datang. Han Li merasa agak khawatir. Tapi sebelum pelelangan, dia perlu mendapatkan lebih banyak batu roh. Dia saat ini kekurangan, jadi dia harus berdagang lebih banyak. Di alam roh, batu roh berlimpah, menyebabkan harga barang menjadi beberapa kali lebih mahal daripada di alam fana. Tentu saja, bahkan dengan lebih banyak batu roh di alam fana, masih tidak mungkin untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk pil tahap transformasi dewa. Han Li dengan yakin bahwa dengan pil obat yang cukup, dia akan dapat naik kelas tanpa masalah. Setelah sampai pada kesimpulan itu, dia diam-diam memasuki sudut jalan yang kosong. Dia melihat sekelilingnya untuk melihat bahwa tidak ada yang melihat dan serangkaian retakan terdengar dari tubuhnya. Dia segera berubah menjadi pria besar dengan wajah ungu. Setelah itu, Han Li masuk ke sebuah toko besar bernama Revival Hall. Di pasar alam roh, obat roh 1000 tahun tidak selangka di alam fana. Tetapi ketika Han Li mempersembahkan beberapa batang obat pada usia 8000 tahun, penjaga toko menukarnya dengan batu roh dalam jumlah yang sangat besar tanpa ragu-ragu. Han Li meraih batu roh dan dengan gesit pergi. Dia tidak tinggal lama di satu tempat untuk menghindari perhatian. Han Li tidak berangkat dari kota. Sebaliknya, dia berjalan melewati beberapa jalan dan mencatat berbagai alat sihir, harta karun, bahan, dan jimat yang dijual. Hasilnya, dia mendapatkan banyak pengalaman. Jelas bahwa alam roh dipenuhi dengan material yang melimpah. Kualitas dan kekuatan harta di sini jauh melebihi yang ada di alam fana. Bahkan toko yang lebih besar memiliki harta karun roh yang luar biasa untuk dijual. Adapun jimat dan segel rahasia, mereka bahkan lebih fantastis, sangat mengejutkan Han Li.
Mereka berada di luar jimat dunia fana. Ada beberapa jimat di antara mereka yang ditulis dengan rune perak. Sebagian besar jimat ini bersifat membantu atau defensif, dengan hampir tidak ada tipe ofensif. Beberapa yang dia lihat memiliki harga yang mencengangkan. Tapi ada jimat dengan siluet perak yang menarik minatnya. Han Li bertanya kepada semua pemilik toko tentang hal itu dan mengetahui bahwa mereka semua berasal dari wilayah roh surga. Jimat rune perak ini adalah jimat boneka. Seseorang dapat memanggil hantu boneka yang tertulis di jimat. Kemampuannya dan mungkin bergantung pada kualitas penyempurnaan dan keterampilan penggunanya. Dikatakan bahwa jimat boneka terbaik bahkan bisa meniru kultivasi dan teknik penggunanya. Itu adalah jimat yang agak praktis. Setelah dia selesai, hatinya tergerak dan dia tidak bisa tidak memikirkan sisa-sisa buku giok yang rusak yang dimilikinya. Pencapaian jimat yang dirinci juga menyebutkan metode penyempurnaan jimat boneka, tetapi dia belum menelitinya. Karena harga jual jimat ini luar biasa, dia harus melihatnya dengan benar. Dengan mengingat hal itu, Han Li mencari toko jimat dan mengambil bahan yang dia butuhkan untuk memurnikan jimat rune perak dalam jumlah besar. Setelah selesai, Han Li berjalan ke tempat pelelangan, Profound Zenith Hall tempat manusia dan iblis bercampur. Meskipun pelelangan masih 2 hari lagi, dia ingin melihat apa yang diperjualbelikan oleh para iblis. Lagi pula, klan iblis tidak berpartisipasi dalam pelelangan manusia. Untuk mencegah terjadinya bentrokan di aula di tengah bisnis, kultivator manusia yang ingin berdagang perlu membawa liontin batu giok seukuran telapak tangan. Selama liontin giok ada di tubuh mereka, itu akan segera menyembunyikan mereka dalam kabut putih dan juga akan membatasi kultivasi pengguna. Selain itu, jika siapapun di aula menggunakan kekuatan sihir mereka, formasi besar di aula tidak hanya akan membatasi kemampuan mereka, tetapi juga akan memindahkan mereka keluar. Mereka tidak akan bisa masuk untuk waktu yang singkat. Sisi klan iblis memiliki spanduk hitam yang menyembunyikan penampilan mereka di awan iblis juga. Selain itu, ada 4 penjaga emas tahap tempering spasial dari kedua ras yang berjaga. Ada juga 10 penjaga biru tua yang menjaga ketertiban di kedua sisi. Kekuatan seperti itu mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk masuk, Han Li harus membayar sejumlah besar batu roh. Dia mengambil liontin batu giok dari penjaga dan meletakkannya di pinggangnya, menghasilkan kabut putih di sekitar mereka. Kemudian dia berjalan menyusuri koridor panjang dan melewati sebuah gerbang besar. Dia tiba di aula besar sepanjang lebih dari 1 kilometer dengan pintu persis di sisi lain. Ada lebih dari 100 bola kabut putih dan hitam di aula, masing-masing mewakili manusia atau setan. Ada 30 dari mereka yang duduk bersila di tanah dengan beberapa barang diletakkan di depan mereka. Mereka semua diam. Kebanyakan orang berdiri di dekat kios penjual, memeriksa barang dengan cermat, atau berdiskusi dengan tenang dengan penjual. Ada juga keburaman yang sesekali terlihat di aula. Dari waktu ke waktu, orang-orang yang bersembunyi di pojok dan berdiskusi rahasia di sana. Han Li berdiri di tempat dan melihat sekelilingnya. Dia kemudian tanpa kata-kata berjalan ke stan vendor terdekat. Penjualnya tersembunyi dalam kabut perak, menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Ditempatkan di depannya adalah 2 benda aneh. Salah satunya berwarna hijau pucat dan menyerupai cabang. Yang lainnya adalah batu merah berkilau seukuran kepalan tangan.